Hai guys, ketemu lagi sama aku yang akan menemani hari-harimu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja ya. Kali ini saya akan membahas film The Good Doctor Season 3 episode 19, di mana kali ini para dokter harus menangani banyaknya korban gempa. Penasaran dengan keseruannya? Oke, tanpa basa-basi kita langsung bahas filmnya. Tapi video ini mengandung spoiler ya. Jika tidak keberatan dengan spoiler, tonton videonya sampai habis. Film diawali dengan diperlihatkannya sebuah acara penggalangan dana untuk melakukan riset penyakit kanker. Acara penggalangan dana ini dibuat oleh seorang wanita yang baru sembuh dari kankernya yang bernama Martha. Martha ini adalah seorang lesbi dan mempunyai seorang istri yang bernama Nurin. Martha mengundang beberapa orang termasuk Dr. Melendez dan Dr. Glassman karena mereka berdua adalah orang yang telah menyembuhkan Martha dari kanker. Ternyata Lea juga menghadiri penggalangan dana itu karena mengira undangan yang ada di meja Dr. Glassman untuk dirinya. Nurin pun mengajak Dr. Melendez, Dr. Glassman, dan Lea untuk berkeliling di tempat tersebut. Saat mereka sedang berkeliling di lantai 2 pada bangunan itu, tiba-tiba bangunan itu bergetar yang disebabkan oleh gempa. Gempa itu membuat tembok dan atap yang ada di bangunan itu roboh dan menimpa Dr. Melendez. Tidak hanya itu, gempa itu juga membuat Lea terjebak di sebuah ruangan karena runtuhan dari bangunan itu. Setelah gempa itu berhenti, Dr. Melendez bisa melepaskan diri dari runtuhan itu walaupun terlihat keadaannya sangat lemas. Dr. Melendez dan Nurin langsung ke lantai bawah untuk melihat keadaan orang-orang di lantai bawah, sedangkan Dr. Glassman mencoba mencari Lea. Ternyata banyak orang-orang yang terluka parah sehingga Dr. Melendez menghubungi Dr. Lim dan meminta datang secepatnya untuk membantu mengobati orang-orang yang terluka akibat gempa. Tak lama datang Dr. Glassman dan mengatakan jika Lea tidak ditemukan karena runtuhan benar-benar telah menutup ruangan tersebut. Dr. Melendez dan Dr. Glassman akhirnya memutuskan untuk menolong orang yang luka-luka sambil menunggu Dr. Lim datang. Tak lama Dr. Melendez dan Nurin menemukan Martha, namun kondisi Martha sangat memprihatinkan. Martha tertimpa besi yang sangat besar pada bagian perut sehingga Dr. Melendez tidak bisa mengangkat besi besar itu untuk menolong Martha. Jalan satu-satunya menunggu Dr. Lim datang bersama petugas pemadam kebakaran untuk mengangkat besi besar itu menggunakan sebuah alat. Di sisi lain, kita diperlihatkan Dr. Lim mengumpulkan semua dokter ahli bedah dan semua perawat. Dr. Lim meminta agar Dr. Murphy, Dr. Park, dan Dr. Brown ikut dengannya ke lokasi terjadinya gempa untuk membantu Dr. Melendez dan Dr. Glassman menolong orang-orang yang terluka. Sedangkan Dr. Andrews diminta tetap di rumah sakit untuk menangani semua orang-orang yang terluka yang dibawa dari lokasi terjadinya gempa. Tugas Dr. Andrews ini sangat berat karena dirinya harus bisa menangani orang-orang yang terluka di ruang UGD dan juga melakukan pembedahan saat orang-orang yang terluka itu butuh pembedahan secepatnya. Namun di sini Dr. Andrews sangat percaya diri dan menyanggupi semuanya. Tak lama Dr. Lim, Dr. Murphy, Dr. Brown, dan Dr. Park sampai di lokasi terjadinya gempa. Petugas pemadam kebakaran langsung mengangkat besi besar yang menimpa Martha menggunakan sebuah alat. Saat petugas pemadam kebakaran sedang berusaha mengangkat besi tersebut, tiba-tiba saja datang Dr. Murphy dan Dr. Brown. Dr. Melendez menjelaskan kepada Dr. Murphy jika Lea terjebak di sebuah ruangan dan sampai saat ini belum ditemukan. Dr. Murphy yang mendengar hal itu langsung ingin mencari Lea. Namun saat Dr. Murphy ingin mencari Lea, tiba-tiba saja Martha berteriak kesakitan saat ingin diangkat ke tandu. Dr. Murphy menyadari jika tulang C2 pada leher menekan syaraf tulang belakang dan jika Martha diangkat syaraf itu akan putus dan membuat Martha lumpuh dari leher hingga kaki. Don't touch her. Setelah memberitahu hal itu, Dr. Murphy langsung meninggalkan mereka karena Dr. Murphy ingin menolong Lea. Dr. Melendez langsung melakukan X-ray pada Martha untuk memastikannya dan tentu saja alat X-ray-nya menggunakan baterai. Dari hasil X-ray, ternyata Martha sudah pernah dilakukan pembedahan untuk menyatukan tulang C2 dan tulang C3 menggunakan sebuah skrup. Skrup inilah yang menekan syaraf tulang belakang Martha. Para dokter yang tidak bisa mengangkat Martha karena akan membuat Martha lumpuh memutuskan untuk melakukan pembedahan di tempat itu untuk mengambil skrup tersebut. Martha yang tidak punya pilihan lain akhirnya menyetujuinya. Martha pun dibius dan langsung dilakukan pembedahan oleh Dr. Brown dan Dr. Melendez. Dr. Melendez pun memuji semua yang dilakukan Dr. Brown saat pembedahan dan membuat Dr. Brown makin mencintai Dr. Melendez. Akhirnya skrup yang menekan syaraf tulang belakang Martha pun bisa dikeluarkan.
Di sisi lain, kita diperlihatkan Dr. Park sedang menangani seorang remaja bernama Casey yang berada di lantai 2. Casey tertimpa besi yang sangat besar, namun badan hingga kaki Casey tergantung di lantai 1, sedangkan kepala hingga badan berada di lantai 2. Dr. Park mengatakan jika dirinya ingin menghubungi orang tua Casey karena orang tua Casey perlu tahu yang terjadi dengan anaknya. Ibu Casey ternyata sudah mati, sedangkan hubungan Casey dengan ayahnya tidak begitu baik. Casey pun meminta agar cepat mengangkat besi besar yang menimpanya tanpa harus menghubungi ayahnya. Dr. Park pun menyetujuinya dan menemani Casey berbicara selagi Dr. Lim memeriksa keadaan kaki Casey yang berada di lantai 1. Di sisi lain, kita diperlihatkan Dr. Lim sedang melakukan pemeriksaan pada kaki Casey. Terlihat jika Casey banyak mengeluarkan darah, tulang belakang Casey juga rusak dan kaki Casey terasa sangat dingin. Ternyata batang besi itu benar-benar menjepit aorta perut Casey sehingga jika besi itu diangkat maka akan terjadi pendarahan. Hal ini membuat tidak ada kesempatan untuk Casey hidup sehingga para dokter tidak ada pilihan lain selain menghubungi ayah Casey. Akhirnya Dr. Park menemani Casey hingga menunggu ayah Casey datang. Saat mereka sedang berbicara, Dr. Park menyadari sesuatu dan langsung menemui Dr. Lim. Dr. Park menyarankan agar sebelum mengangkat besi yang menimpa Casey, mereka menjepit terlebih dahulu aorta Casey sehingga tidak terjadi pendarahan pada aorta. Tentu saran Dr. Park ini memiliki tingkat keberhasilan yang sangat kecil, namun hanya itu jalan satu-satunya agar Casey tetap hidup. Dr. Lim akhirnya menyetujui saran dari Dr. Park. Lalu kita diperlihatkan Casey yang akan dilakukan pembedahan dan terlihat jika Casey sudah tak sadarkan diri setelah dibius. Di sisi lain, kita diperlihatkan Dr. Murphy terus mencari Lea yang sampai saat ini masih tidak ditemukan. Tak lama terdengar suara Lea dari dalam reruntuhan. Dr. Murphy yang mendengarnya langsung masuk ke dalam reruntuhan itu walaupun sudah dilarang oleh petugas pemadam kebakaran karena sangat berbahaya. Dr. Murphy terus mengikuti suara Lea hingga akhirnya sampai di suatu ruangan. Namun ternyata di ruangan itu bukanlah suara Lea, melainkan suara seorang wanita yang bernama Vera. Terlihat jika bahu Vera tertancap sebuah besi dari belakang dan tembus hingga depan. Tidak hanya itu, ternyata kaki Vera juga tertancap sebuah besi yang menembus kakinya. Dr. Murphy yang melihat hal itu langsung menghubungi Dr. Lim. Dr. Murphy menjelaskan jika dirinya bisa mencabut besi yang menancap pada bahu Vera karena besi itu terlihat tidak merusak syaraf. Namun Dr. Murphy tidak bisa mencabut besi yang menancap pada kaki Vera karena besi itu mengenai arteri yang jika dicabut maka arteri Vera akan rusak parah yang membuat Vera mati. Dr. Lim meminta agar Dr. Murphy mencabut besi yang ada di bahunya saja. Setelah itu menunggu petugas pemadam kebakaran untuk menggergaji besi itu. Jadi besinya menancap di sebuah beton sehingga petugas pemadam kebakaran akan memotong besinya sehingga tidak terjadi pendarahan dan membawa Vera ke rumah sakit. Dr. Murphy pun menyetujui dan tanpa basa-basi langsung menarik tubuh Vera agar besi yang ada di bahu Vera dapat tercabut. Vera langsung berteriak kesakitan dan Dr. Murphy langsung membakar luka Vera menggunakan pisau panas agar tidak terjadi pendarahan. Saat mereka sedang menunggu petugas pemadam kebakaran, Vera menjelaskan jika dirinya ikut ke penggalangan dana dengan maksud menemui mantan pacarnya. Vera menjelaskan jika dirinya belum bisa move on dari mantan pacarnya, namun ternyata mantan pacarnya tidak menerima Vera lagi. Vera kini memutuskan untuk move on dari mantan pacarnya dan berusaha untuk melupakan mantan pacarnya. Dr. Murphy yang mendengar hal itu mengatakan jika dirinya juga sedang mencintai seorang wanita yaitu Lea. Namun Lea tidak mau menjadi pacarnya karena dirinya memiliki keterbatasan yaitu autis. Tentu saja Vera menyarankan agar Dr. Murphy move on dan melupakan Lea. Namun Dr. Murphy menjelaskan jika dirinya tidak mau move on dari Lea karena menurut Dr. Murphy Lea lah yang telah membuat Dr. Murphy menjadi lebih baik. Tentu saja karena Lea yang telah membuat Dr. Murphy bisa nyetir mobil, bisa menikmati musik, bisa bernyanyi, dan terakhir bisa merasakan jatuh cinta. Dr. Murphy merasa jika dirinya menjadi lebih baik karena Lea, namun Lea tidak menjadi lebih baik saat bersama Dr. Murphy. Dr. Murphy mengatakan jika dirinya sangat mencintai Lea dan menginginkan Lea menjadi pacarnya. Leah makes me more. Ternyata perbincangan itu didengar oleh Lea yang telah ditemukan dan diselamatkan oleh pemadam kebakaran. Hal itu bisa terdengar oleh Lea karena walkie-talkie Dr. Murphy masih dalam posisi menyala dan secara bersamaan Lea juga memegang walkie-talkie setelah diselamatkan. Lea yang mendengar hal itu hanya bisa terdiam dan terlihat jika Lea sangat tersentuh. Di sisi lain kita juga diperlihatkan Dr. Andrew sangat sibuk menangani orang-orang yang terluka akibat gempa di ruang UGD. Ditambah lagi Dr. Andrew harus melakukan pembedahan juga.
Dr. Resnik yang baru selesai dilakukan pembedahan sinofektomi dan harusnya sedang beristirahat tiba-tiba datang ingin membantu Dr. Andrews. Dr. Andrews menolak hal itu karena menurut Dr. Andrews jari-jari Dr. Resnik masih dalam proses penyembuhan setelah pembedahan. Dr. Andrews pun langsung meninggalkan Dr. Resnik dan menuju ke ruang operasi untuk menangani seorang pasien yang terluka parah. Lalu kita diperlihatkan Dr. Andrews yang telah selesai melakukan pembedahan bertemu dengan Dr. Glassman yang telah pulang lebih dulu dari lokasi gempa untuk membantu Dr. Andrews. Dr. Glassman yang melihat banyak pasien di ruang UGD ditambah lagi banyak pasien yang butuh pembedahan meminta Dr. Resnik memimpin ruang UGD. Dr. Andrews menolak hal itu karena jari-jari Dr. Resnik masih dalam proses penyembuhan setelah pembedahan. Dr. Resnik menjelaskan jika dirinya tidak akan menggunakan tangannya namun menyuruh para perawat mengerjakannya dengan arahan Dr. Resnik. Dr. Andrews yang tidak punya pilihan lain akhirnya menyetujuinya. Dr. Andrews dan Dr. Glassman pun langsung membawa satu orang pasien untuk dilakukan pembedahan. Sedangkan ruang UGD kini dipimpin oleh Dr. Resnik. Lalu kita diperlihatkan para suster yang kini melakukan semua pekerjaan seorang dokter dan tentu saja dengan arahan Dr. Resnik. Namun salah satu perawat yang bernama Dina mendapatkan pasien yang sedang mengalami kehamilan ektopik bernama Tamara. Kehamilan ektopik ini adalah kehamilan di luar rahim dan dalam kasus ini kehamilan terjadi di tuba falopi. Kehamilan ini sangat berbahaya karena jika tidak dilakukan pembedahan segera maka tuba falopi Tamara akan pecah dan tentunya terjadi pendarahan. Namun saat Dr. Resnik sedang menjelaskan, tiba-tiba saja Tamara mengalami tekanan darah rendah yang bisa disimpulkan jika tuba falopi Tamara pecah dan terjadi pendarahan. Tentu saja Tamara harus benar-benar cepat dilakukan pembedahan agar pembedahannya bisa terhenti sebelum terlambat. Dr. Resnik langsung pergi ke ruang operasi menemui Dr. Glassman. Ternyata Dr. Glassman sedang melakukan pembedahan dan tidak bisa ditinggalkan. Dr. Resnik memeriksa semua ruang operasi, ternyata ruang operasi juga penuh sehingga dapat disimpulkan jika Dr. Andrews juga sedang melakukan pembedahan. Dr. Resnik yang tidak punya pilihan lain langsung membuka perban jari-jarinya dan terlihat jika masih ada bekas jahitan. Dr. Resnik pun akan melakukan pembedahan dengan jari-jari yang masih belum sembuh sepenuhnya. Di akhir film kita diperlihatkan adanya gempa susulan di lokasi terjadinya gempa. Dr. Melendez dan Dr. Brown yang sedang membawa Martha untuk dibawa ke rumah sakit berusaha agar Martha tidak terjatuh. Dr. Park dan Dr. Lim berusaha menahan besi yang menimpa Casey agar tetap tidak bergerak karena jika bergerak akan terjadi pendarahan. Sedangkan Dr. Murphy dan Vera berusaha menutupi kepalanya agar tidak tertimpa oleh puing-puing bangunan. Setelah gempa berhenti, Martha langsung dibawa oleh tim emergensi ke rumah sakit. Namun tiba-tiba saja Dr. Melendez muntah-muntah dan akhirnya Dr. Melendez terjatuh pingsan. Tentu Dr. Brown yang melihat hal itu sangat panik. Sedangkan Dr. Murphy langsung menghubungi Dr. Lim dan mengatakan jika dirinya harus cepat ditolong. Ternyata pipa air yang ada di ruang itu bocor dan jika dibiarkan maka Dr. Murphy dan Vera akan tenggelam. Dr. Lim, Dr. Park, serta Lea yang mendengar hal itu tentu sangat panik. Dan film pun berakhir. Jika suka dengan channel ini mohon di subscribe, like, comment, dan share. Jika ada film yang ingin dibuatkan alurnya, komen aja. See you!